Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Hanina Mardatila. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang terapi cairan. Hal penting dalam terapi cairan yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kompartemen cairan dalam tubuh, kemudian kebutuhan cairan yang berupa maintenance and insensible losses, kemudian fluid deficit, third space, blood loss, dan tipe cairan dan resusitasi seperti kristaloid dan koloid. Untuk komposisi air dalam tubuh pada pria yaitu sekitar 60% dari komposisi tubuh itu merupakan air, sedangkan pada wanita 55%-nya adalah air. Selain itu, tubuh manusia selain dari air terdiri juga dari bagian padat. Namun air tetap menempati bagian terbesar dari tubuh manusia tersebut. Air dan elektrolit ini merupakan satu kesatuan yang diatur melalui sistem irigasi homeostasis. Fungsinya adalah untuk mempertahankan kesejahteraan sel atau jaringan. Dari komposisi air tersebut, 2/3-nya merupakan intracellular fluid atau ICF, dan 1/3-nya merupakan extracellular fluid, di mana extracellular fluid ini dibagi lagi menjadi interstisial dan plasma atau intravaskular, yaitu 80% dari extracellular fluid ini merupakan interstisial dan 20%-nya merupakan intravaskular atau plasma. Misalnya pada tubuh pria, distribusi air dalam tubuhnya 60% berat badan adalah air, di mana 40%-nya merupakan cairan intraseluler, kemudian 15%-nya adalah cairan interstisial, dan 5%-nya adalah cairan intravaskular. Untuk cairan interstisial dan cairan intravaskular itu termasuk ke dalam extracellular fluid. Extracellular fluid ini didapatkan dari blood plasma dan juga interstitial fluid, dan blood plasma ini nanti dibagi lagi berdasarkan asalnya, yaitu dari intestin, kemudian kulit, paru-paru, dan juga ginjal. Ini merupakan elektrolit dalam kompartemen tubuh yang terdiri dari komposisi kation dan anion pada intraselular dan ekstraselular, di mana dapat dilihat bahwa komponen cairan ekstraselular ini konsentrasi natrium dan klorida lebih mendominasi. Dapat dilihat pada blood plasma dan juga interstitial fluid, didapatkan bahwa nilai natriumnya 152 dan kloridanya 113. Sedangkan pada interstitial fluid nilai natriumnya adalah 143 dan kloridanya adalah 117. Sedangkan pada komponen cairan intraselular dapat dilihat bahwa konsentrasi kalium dan magnesium serta peroksidanya lebih mendominasi. Ini merupakan daftar dari elektrolit dalam kompartemen tubuh, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk variasi cairan dalam tubuh itu tergantung umur dan jenis kelamin. Pada preterm yaitu 90 ml per kilogram berat badan, kemudian anak-anak 80 ml per kilogram berat badan, dewasa pria yaitu 70 hingga 75 ml per kilogram berat badan, sedangkan dewasa wanita 60 hingga 65 ml per kilogram berat badan. Selain ditentukan dengan umur, berat badan, dan jenis kelamin, ditentukan juga berdasarkan imbang cairan harian, aktivitas, serta suhu tubuh. Pada orang gemuk, volume air berdasarkan ideal body weight atau IBW. Pada pria, yaitu dihitung dengan cara 50 kg ditambah 2,3 kg per inci apabila tinggi orang tersebut lebih dari 5 feet. Kemudian untuk wanita, yaitu 45,5 kg ditambah 2,3 kg per inci apabila tinggi wanita tersebut lebih dari 5 feet. Kemudian untuk intake dan output harian. Jadi jumlah intake dan output harian tubuh yang ideal itu harusnya seimbang. Untuk intake itu didapatkan dari air minum, kemudian air dalam makanan, serta air hasil oksidasi. Sedangkan kalau output cairan tubuh itu dapat berupa urin, feses, kulit, dan paru-paru, di mana intake dan output ini idealnya adalah seimbang. Selanjutnya dilanjutkan dengan terapi cairan. Jadi terapi cairan ini itu
merupakan mekanisme pengaturan pemberian cairan untuk mencapai perfusi jaringan yang normal, di mana terdapat hubungan keseimbangan cairan dan elektrolit yang disebabkan oleh keadaan patologis. Terapi cairan ini bertujuan agar tubuh lebih tahan menghadapi beban penyakit utama. Terapi cairan ini dibagi menjadi dua, yaitu resusitasi dan rumatan. Untuk yang resusitasi ini bertujuan untuk mengganti kehilangan akut, seperti pendarahan, kemudian loss karena GI tract, dan third space. Sedangkan yang kedua adalah rumatan. Rumatan ini bertujuan untuk mengganti kehilangan normal seperti insatiable water loss, kemudian urin, dan feses. Kemudian selain itu digunakan untuk support nutrisi serta menjaga homeostasis. Untuk terapi cairan yang digunakan untuk resusitasi dapat menggunakan koloid dan kristaloid. Sedangkan untuk terapi rumatan dapat menggunakan elektrolit serta nutrisi. Nutrisi di sini contohnya seperti pemberian amino acid dan glukos. Untuk resusitasi tadi diberikan apabila terjadi pendarahan, kemudian diare, kemudian muntah, dan hilang kerongga ketiga. Kemudian untuk rumatan dibutuhkan pada kebutuhan harian, kemudian kekurangan cairan dan elektrolit, serta kekurangan nutrisi. Tujuan dari terapi cairan ini yang pertama adalah volume intravaskular normal, sehingga perfusi dan hemodinamika baik. Kemudian memperbaiki aliran mikrosirkulasi, oksigenasi sel diperbaiki, mengurangi kaskade reaksi inflamasi, koreksi terhadap gangguan asam basa, kemudian mengkompensasi keluarnya cairan interstisial atau intrasel, dan mencegah reperfusion injury. Hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam terapi cairan yang pertama adalah waktu resusitasi, yaitu resusitasi dilakukan secepat mungkin dengan tujuan agar perfusi membaik dan hipoksia teratasi. Dalam 6 jam sudah harus tercapai EGDT atau Early Goal Directed Therapy. Kemudian selain itu, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah jumlah cairan, jenis cairan yang diberikan, sifat cairan, serta targetnya. Teknik pemberian cairan pada pasien bedah ini dibagi menjadi 3, yaitu cairan prabedah, cairan selama bedah, dan cairan pasca bedah. Yang pertama adalah cairan prabedah menggunakan 4-2-1 rule atau disebut juga maintenance atau holiday segar method. Ini di mana digunakan perhitungan 4 ml per kilogram berat badan per jam untuk 10 kg berat badan pertama, kemudian ditambah dengan 2 ml per kilogram berat badan per jam untuk 10 kg berat badan kedua, dan 1 ml per kilogram berat badan per jam setiap kilogram berat badan berikutnya. Contohnya adalah pada pasien dengan berat badan 80 kg dapat diberikan cairan prabedah atau cairan maintenance dengan perhitungan 40 ditambah 20 ditambah 60, yaitu totalnya 120 ml per jamnya. Kemudian yang kedua adalah cairan selama bedah. Kehilangan cairan selama pembedahan ini bisa berasal dari yang pertama, defisit cairan puasa, kemudian kebutuhan cairan selama pembedahan, penggantian cairan karena pendarahan. Bisa diberikan berupa kristaloid 3:1 atau koloid 1:1. Serta kehilangan cairan ini bisa dapat berupa third space loss yang dapat dihitung dengan 4-6-8 rule. Ini untuk rule 468 di sini digunakan 4 ml per kilogram berat badan per jam untuk minor surgery seperti hernia, Weiss Orif, dan breast. Kemudian digunakan 6 ml per kilogram berat badan per hour untuk moderate surgery seperti operasi ginekologi, orto, dan toraks. Sedangkan digunakan 8 ml per kilogram berat badan per jam untuk major prosedur seperti major bowel, vascular, dan trauma. Untuk cairan selama bedah, ini terdapat contoh kasus, yaitu pada laki-laki 29 tahun dengan berat badan 70 kg dengan fraktur femur yang rencana tindakan ORIF PS, pendarahan jam pertama adalah 200, pendarahan jam kedua adalah 100, dan pendarahan jam ketiga adalah 100 dengan pasien dipuasakan 8 jam sebelumnya. Di sini kita akan coba menghitung untuk cairan maintenance, kemudian menghitung defisit puasa, kemudian third space dan bleeding selama operasi dengan 3:1 for bleeding, serta third space dengan metode 4-6-8 yang tadi sudah disebutkan, serta yang keempat adalah kita akan menghitung
ganti kehilangan cairan dengan cara setengah jam pertama, seperempat jam kedua, dan seperempat jam ketiga. Baik untuk yang pertama, dari maintenance, cairan maintenance-nya menggunakan rule 421, yaitu 4 dikali 10 kilogram pertama, 2 kali 10 kilogram kedua, dan 1 dikali 20 kilogram di atasnya. Di atas 20 kilogram. Jadi karena pasien beratnya 70 kilogram, berarti 4 dikali 10, ditambah 2 dikali 10, dan 1 dikali 50. Totalnya adalah 110 ml per jam air yang diberikan untuk kebutuhan maintenance. Kemudian untuk defisit cairan puasa didapatkan dengan kebutuhan maintenance dikali berapa lama jam pasien tersebut puasa. Di sini karena tadi didapatkan 110 untuk hasil kebutuhan maintenance-nya dan pasien puasa selama 8 jam, maka perhitungannya adalah 880 ml. Kemudian untuk kehilangan cairan berdasarkan third space and bleeding operasi, di sini karena tindakan ORIF PS termasuk dengan moderate surgery, maka digunakan perhitungan 6 cc per kilogram berat badan per jamnya, berarti 6 dikali 70 kg per cc per jam, yaitu didapatkan 420 ml per jam. Kemudian untuk mengganti kehilangan cairan, itu dihitung berdasarkan kebutuhan cairan pada jam pertama, kedua, dan ketiga. Itu didapatkan dari cairan maintenance ditambah dengan third spacing ditambah dengan setengah atau seperempat dari defisit cairan puasa, kemudian ditambahkan dengan penggantian pendarahan. Untuk kebutuhan cairan pada jam pertama, yaitu tadi didapatkan maintenance-nya adalah 110, kemudian ditambah dengan third spacing-nya adalah 420 dan ditambah dengan setengah dari defisit cairan puasa 880 ditambah dengan pengganti pendarahan. Pendarahan pada jam pertama tadi adalah 200 sehingga didapatkan 1.370 ml. Sedangkan kebutuhan cairan pada jam kedua rumusnya sama seperti yang tadi, namun penambahan sesuai dengan pendarahan pada jam kedua yaitu 100, yaitu dengan jumlah 950. Begitu pula pada jam ketiga didapatkan juga 950 ml. Kemudian kebutuhan cairan pasca bedah ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air, elektrolit, dan nutrisi. Kemudian mengganti kehilangan cairan pada masa pasca bedah, kemudian melanjutkan penggantian defisit prabedah dan selama pembedahan, serta yang terakhir adalah koreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairan. Hal yang perlu diperhatikan pada pemberian cairan pasca bedah ini adalah umur, berat, vital sign, status hidrasi, serta urine output. Pembedahan, kehilangan darah, atau berapa banyak darah yang hilang selama pembedahan, dan apakah selama pembedahan sudah mendapatkan transfusi atau belum. Kemudian jumlah drain, penyakit penyerta seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, dan diabetes, kemudian gangguan elektrolit dan gangguan asam basa, serta seberapa besar insatiable loss, hiperventilasi, serta ada tidaknya demam. Terdapat perubahan fisiologi pasca operasi pada pasien normal, yaitu disebut yang pertama adalah acute stress, meningkatkan stimulasi simpatis hingga terjadinya takikardi dan vasokonstriksi. Kemudian meningkatnya ACTH, kemudian menstimulasi adrenal gland, mensekresi kortison karena acute stress tersebut, dan aldosteron, sehingga terjadi retensi natrium dan kehilangan kalium melalui urin. Kemudian meningkatnya sekresi ADH menyebabkan retensi air, terutama pada pasien yang tidak cukup cairan perioperatifnya. Untuk klasifikasi cairan tubuh ini lebih ditekankan pada cairan untuk resusitasi, terdiri dari blood and products, kemudian non-blood FV fluid. Untuk non-blood FV fluid terdiri dari kristaloid dan koloid. Di sini kristaloid merupakan cairan berisi partikel dengan berat molekul kecil, yaitu kurang dari 30.000 Dalton, sehingga mudah menembus dinding pembuluh darah. Contohnya adalah seperti NaCl 0,9%, ringer laktat, dan normal salin. Kemudian yang selanjutnya adalah koloid. Di sini merupakan cairan berisi partikel dengan berat molekul sebesar lebih dari 30.000 Dalton,
sehingga tidak mudah menembus dinding pembuluh darah. Contohnya, di sini dibagi menjadi proteinous dan non-proteinous. Untuk yang proteinous ini terdiri dari polygalins dan albumin, yang mana polygalins ini dibagi lagi menjadi hemakel dan gelufusin, sedangkan albumin terdiri dari albumin 20% dan 5%. Untuk yang non-proteinous ini terdiri dari starch dan dextran. Untuk macam starch di sini adalah Hes, kemudian pentastarch, dan juga tetrastarch. Sedangkan untuk dextran, di sini contohnya adalah Lomodex yang mengandung 40% dextran, kemudian Macrodex 70% dextran, dan Reo Macrodex 110 dextran. Ini merupakan komposisi cairan elektrolit cairan kristaloid yang tadi disebutkan. Kemudian ini pembagian cairan kristaloid. Jadi di sini terdapat 3 pembagian cairan kristaloid, yaitu hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan yang isotonik. Di sini merupakan cairan yang memiliki tonisitas yang sama dengan cairan intraselular. Di sini biasanya osmolaritasnya adalah 285 mikroosmol per liter. Biasanya di sini contohnya adalah dextrose 5%, kemudian normal salin, NaCl 0,9%, ringil laktat, dan ringil asetat. Biasanya cairan ini tuh lebih aman lewat vena perifer. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian cairan isotonis ini adalah untuk fluid overload, edema, dan dilute lab values. Kemudian pada isotonik ini juga no fluid shift. Jika dibandingkan dengan hipotonis, cairan hipotonis ini merupakan cairan yang solubilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan intracellular fluid. Memiliki osmolalitas kurang dari 285 mikroosmol per liter. Contohnya adalah NaCl 0,45%. Biasanya terdapat terdapat shifting dari cairan masuk ke dalam sel. Digunakan untuk cellular hydration, dan yang perlu diperhatikan dalam pemberian cairan ini adalah penurunan dari blood pressure serta penurunan blood volume. Untuk yang cairan hipertonis, dia memiliki solubilitas yang lebih tinggi daripada cairan intraselular. Di sini osmolalitasnya adalah lebih dari 285 mikroosmolar. Contohnya adalah dextrose 5,5 dan dextrose 5 LR. Pada pemberian cairan hipertonik ini dapat terjadi shifting dari cairan keluar dari sel. Biasanya digunakan pada pasien yang hipovolemik atau membutuhkan vascular expansion, kemudian peningkatan urin output, serta diabetes ketosis asidosis. Pada pemberian cairan hipertonik ini harus diperhatikan hipervolemi, kemudian peningkatan NaCl, kemudian ekstravasasi cairan, cellular dehydration, serta hiperglikemia. Ini merupakan komposisi cairan koloid, di mana cairan koloid yang ideal itu volume efeknya lama, kemudian sedikit mengganggu valkoagulasi, memperbaiki aliran darah ke jaringan, kemudian efek samping organnya tidak ada, dan tidak terakumulasi serta cepat diekskresi dalam larutan yang balance serta resiko inflamasinya rendah. Ini juga komposisi cairan koloid berdasarkan biology of colloid fluids. Kapan kita menggunakan koloid? Apabila diduga tekanan oncotic koloid menurun seperti pada pendarahan, kemudian kebocoran kapiler, hemodilusi akibat banyak kristaloid, serta fluid challenge test. Ini perbandingan dari kristaloid dan koloid. Untuk kristaloid ini, dia mudah ekstravasasi ke interstisial. Jadi cairan kristaloid ini kurang lebih 30 menit di intravaskular dan kemudian akan berpindah ke interstisial. Dengan perbandingan biasanya 3:1, yaitu antara interstisial dan intravaskular. Kemudian untuk kristaloid ini stabilitas hemodinamiknya kurang, kemudian biasanya diperlukan dalam jumlah banyak, risiko edema jaringannya besar, kemudian menurunkan tekanan onkotik,
resiko rendah anafilaktik, dan harganya murah. Kristaloid ini juga disebut dengan extravascular space expanders. Sedangkan untuk koloid, dia ini tidak mudah ekstravasasi. Jadi biasanya dia akan bertahan 2 hingga 8 jam di intravaskular, sehingga sering disebut dengan intravascular space expander. Stabilitas hemodinamiknya lebih baik daripada kristaloid dan diperlukan dalam jumlah yang kecil, relatif lebih rendah dan hingga sedang. Kemudian risiko edemanya jarang. Kemudian stabil dalam hal tekanan onkotik, resiko anafilaktiknya lebih besar daripada kristaloid, dan relatif mahal. Resusitasi menggunakan kristaloid akan mendilusi protein plasma sehingga tekanan onkotik koloid turun dan terjadi ekstravasasi cairan. Sehingga pemberian koloid 1 ml untuk kehilangan darah akut 1 ml ini meningkatkan perbaikan tekanan pengisian, kemudian tekanan darah arterial, dan juga laju nadi. Sedangkan pemberian koloid menambah beban pada sistem limfatik. Larutan kristaloid isotonis sudah merupakan plasma expander yang cukup tanpa penambahan koloid, dan harga koloid juga lebih mahal. Itu perbandingan penggunaan keduanya. Kemudian untuk distribusi kristaloid dan koloid ini, sama seperti tadi yang saya bilang bahwa koloid ini akan bertahan di intravaskular atau di plasma lebih lama daripada dengan kristaloid, yaitu seperti salin. Dia akan cepat berpindah sehingga distribusinya pada plasma dan juga pada interstisial itu lebih besar dibandingkan dengan koloid yang hanya berpusat pada plasma atau intravaskular. Ini juga distribusi dari kristaloid dan koloid. Di sini dapat dilihat bahwa kristaloid maintenance fluid seperti dextrose 5%, dia dapat ditemukan throughout extracellular and intracellular compartment. Kemudian untuk kristaloid replacement fluid seperti ringer laktat, dia didistribusi hingga extracellular compartment, sedangkan untuk colloid solution, dia hanya berada pada plasma, yang termasuk juga extracellular compartment, tapi lebih ke plasma saja, atau intravascular compartment. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai terapi cairan. Apabila ada yang keliru dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.